Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi biosintesis asam amino aromatik pada tumbuhan yang berpotensi obat. Jadi saya temukan jurnal dari Physiomobile Plants dengan judul artikel The Interactive Effect of Aromatic Amino Acid Composition on the Accumulation of Phenolic Compounds and the Expression of Biosynthesis-Related Genes in Ocimum bacillosum dengan yang telah terakreditasi Q1. Di jurnal ini dikatakan bahwa salah satu fitur penting dari asam amino eh, asam amino aromatik adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai prekursor metabolit sekunder pada tanaman seperti fenilpropanoid, fenilalanin, tirosin, dan triptofan yang berfungsi sebagai substrat untuk berbagai senyawa sekunder seperti asam rosmarina, asam kumarat, alkaloid, lignin, fenilpropanoid, kumarin, dan lain-lain. Juga bertindak sebagai aktivator untuk enzim seperti korismat mutase. Faktanya, berbagai molekul yang berasal dari asam amino aromatik bekerja melalui serangkaian titik interkoneksi dalam sintesis senyawa fenolik. Lalu, saya dapatkan permasalahan bagaimana asam amino aromatik dapat memengaruhi dari aktivitas dari korismat mutase ini dan arah reaksi biosintesis senyawa fenolik pada tanaman obat. Jadi, eh, saya dapatkan jawaban dari jurnal Annual Review Plant Biology dengan judul artikel The Schema Pathway and Aromatic Amino Acid Biosynthesis in Plants yang telah terakreditasi Q1 juga. Pada jurnal ini dikatakan bahwa korismat mutase atau CM mengatasi langkah pertama yang berkomitmen dalam biosintesis dari asam amino aromatik seperti fenilalanin dan tirosin, yaitu konversi korismat menjadi prefenat melalui penataan ulang, Gleason pericyclic. Secara fungsional dan struktural, korismat mutase terdapat dalam berbagai bentuk pada berbagai organisme penghasil asam amino asid. Jadi dia nggak hanya ada di tumbuhan, tapi juga bisa ada di mikroba yang menghasilkan asam amino aromatik. Lalu tumbuhan setidaknya mengandung dua isoenzim, yaitu korismat mutase 1 dan korismat mutase 2. Korismat mutase 1 itu plastidik, umumnya dihambat oleh fenilalanin dan tirosin, dan diaktifasi oleh triptofan. Sedangkan dari korismat mutase 2 ini, dia tidak memiliki peptida transplastid, sehingga tidak sensitif terhadap regulasi alosterik dari asam amino aromatik. Lalu, pengaturan ketat biosintesis dari triptofan dan tirosin ini pada tanaman memastikan bahwa flux karbon utama diarahkan menuju biosintesis dari fenilalanin untuk produksi senyawa fenolik yang melimpah. Jadi itulah jawaban saya. Asam amino aromatik tadi memengaruhi aktivitas korismat mutase tadi dan reaksinya. Pada tanaman obat itu mereka tirosin dan triptofan ini memastikan bahwa flux karbon utama diarahkan menuju biosintesis dari fenilalanin untuk memproduksi senyawa fenolik yang berlimpah. Sekian dari saya, terima kasih.